Jungle. Oh guys. Halo semua. Di sini kami kedatangan tamu nih, tamu sastrawan terkenal dari Medan. Yaitu ada saudara Titan Sadewo. Ini kami manggilnya bagaimana nih Bang? Abang, kakak, atau Pak Guru ini? Abang Waduh, aja. Pak Guru. Abang aja. Abang aja, oke. Sebenarnya kami dari dua kelompok ini Bang. Kelompok pertama ada kelompok 11 dengan saya sendiri Laila Disti dan teman saya Rosi. Oke. Dan satu lagi ada kelompok 13 ada Adibah dan Ruth. Di sini kami memilih Abang sebagai narasumber kami untuk tugas mini riset sejarah sastra. Jadi kami bakal nanya-nanya nih sama Abang. Pertanyaan pertama tuh, sebelumnya kan udah pernah ketemu nih Bang di bincang isu sastra sumut kritikus di Kedai Obelia. Nah, bisa nggak Bang paparkan lagi apa sih yang menjadi penyebab utama dari minusnya kritikus sastra di Sumatera Utara ini? Oke, ya. Terima kasih Rosi, Laila, Diba dan Ruth. Pertanyaannya bagus ya. Kita ketemu di Kedai Buku Obelia ngomongin minus kritikus sastra Sumatera Utara. Sebenarnya masalahnya adalah di paparan pendapatku waktu itu kan sebenarnya bukan masalah kritikusnya ya, tapi mental penulis-penulis muda atau penulis-penulis yang lebih senior itu menghadapi kritik ya. Itu juga penting kan pertama, dan itu nggak ada kuliahnya, nggak ada caranya, karena itu sangat personal, yaitu bagaimana dia menerima kritik atas karyanya. Masalahnya begini, setiap kita membicarakan kritik seakan-akan kita membicarakan personal orang. Misalnya aku kritik karya Diba, aku kan sebenarnya tidak mengkritik Diba, aku mengkritik karyanya. Aku tidak peduli juga misalnya Diba memakai outfit yang putih hitam, memakai almet, lalu memakai hijab, begitu juga Laila, Ros dan Ruth gitu. Dan itu kan personal sekali, pemilihan baju, warna, sepatu itu kan personal. Nah, orang mengira ketika mendengar kata kritik sastra, kritik karya itu selalu orang yang dikritik, padahal kan enggak. Nah, itulah timbul dendam, ketidaksukaan sesama personal, aku kritik kamu, jadi seakan-akan kita kayak musuhan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin nggak ada juga platform yang lebih serius ya. Mungkin ada di Waspada tuh esai-esai lepas, tapi kan itu tidak selamanya ngomongin kritik sastra. Contohnya di Jakarta itu ada namanya Tengara ID. Tengara ID itu fokus esai-esai kritik sastra. Nah, mereka tuh paham bahwa sastra Indonesia sendiri, bukan hanya Medan, sastra Indonesia sendiri kekurangan kritikus. Jadi dibuatlah satu platform di mana platform itu menampung esai-esai sastra, kritik sastra populer yang tidak seperti skripsi menurut Etiu, menurut Jacob Sumarjo. Nah, itu kan membosankan ya dibaca, dan memang karya ilmiah kan punya aturan seperti itu. Kalau ini esai-esai populer lah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ekosistemnya tuh sebenarnya belum kebentuk ya mungkin ya. Banyak orang suka baca tapi belum tentu mau beli buku misalnya. Hal-hal seperti itu di Medan tuh masih terjadi. Acara-acara seni itu sekadar lalu lalang aja, dia nggak punya semacam fungsi yang tepat kesenian itu sebenarnya. Nah, kalau ada tiket belum tentu orang mau datang ke acara sastra atau ke acara seni misalnya. Nah, ekosistem semacam itu tidak terbangun, pada akhirnya itu berdampak pada banyak lini, kritikus, penyair, penulis, cerpenis, novelis, penerbit apalagi. Makanya jarang banget kita ada orang jual merchandise sastra kayak di Jogja misalnya. Kayak di Buku Aki itu kan mereka jual kaos gambarnya Pram, jual kaos gambarnya Hairil gitu. Nah, kita kan jarang itu yang begitu-gitu, dan karena memang nggak laku kan, siapa yang mau beli kaos kayak gitu masalahnya. Ekosistem itu juga mungkin ya belum terbangun. Ada satu momen di mana saya itu langganan koran Waspada setiap hari Minggu. Saya punya langganan koran, bapak itu di depan sekolah adikku di SD yang di depan Semantik itu loh, Gelugur itu. Jadi ada stasiun itu yang halte itu ya, halte bukan stasiun, halte untuk nunggu angkot atau nunggu bis yang warna hijau sekarang itu. Nah, itu ada tukang koran. Aku beli koran di situ Waspada, dan aku baca cerita pendek Waspada setiap hari Minggu. Setelah aku baca, aku nulis esai. Esainya itu berbentuk surat. Jadi aku nggak kenal dia siapa, aku surati dia, aku ngomongin cerpen dia. Cerpen kamu tuh menurutku gini, bla bla bla. Tapi itu pekerjaan yang sangat-sangat berat, karena itu kerja arsip dan kerja kritik tadi.
Nah, jadi aku udah langganan koran, aku baca, aku lelah banget kan kerja dan segala macem, dan nggak jadi prioritas juga waktu itu karena mengirim surat tuh asik-asikan aja awalnya. Jadi kayak aku jadi kenal Laila gitu, padahal aku nggak kenal dia gitu-gitu obrolannya. Nah, hal-hal kayak gitu kupikir bisa juga dilakukan orang lain dengan cara yang sangat serius, dan itu bagian dari kritik sastra itu sendiri. Bagaimana obrolan itu terjadi ketika karya itu terbit ya. Dia nggak hanya sebatas oke, si buku si Anu terbit, biarin aja terjual berapa X bla bla bla, nggak dibicarain gitu. Sama aja, apa sih sebenarnya yang mau diomongin dalam karyanya bla bla bla, itu bisa diomongin. Dan kritik itu bukan menjatuhkan dan menghakimi ya. Kritik itu mempreteli. Aku selalu pakai analogi itu. Analogi kalau di atau teman-teman tahu Lego itu kan ada tuh Lego yang bentuknya rumah misalnya. Nah, kritik itu sebenarnya melepas-lepaskan Lego itu sampai jadi kecil-kecil, dan kita bisa membaca karya itu secara luas. Nah, kalau kata Mas Iva itu dalam sudut pandang film, kritikus film adalah orang yang bisa membaca film. Nah, jadi dia memberitahu pada kita, kurangnya ada di sini, lebihnya ada di sini, bagusnya ada di sini, film itu seperti ini, film itu ceritain ini gitu, simbol-simbol dalam film gitu. Jadi dia mempreteli ya sebenarnya. Dia melepas-lepaskan bangunan Lego itu menjadi yang paling kecil. Sampai kita ngerti, oh kayak gini ya ternyata karya itu. Oh, ternyata konteks dengan budaya ininya begini ya gitu. Itu sebenarnya definisi kritik menurut aku. Nah, itu ya 3 alasan itu mungkin. Ya Bang, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, Oke Bang, selanjutnya saya yang bertanya. Sebelumnya nih kan, kelompok kami, kelompok 11 ada materi tentang angkatan COVID-19. Nah, di sini beberapa tahun yang lalu kita dilanda COVID-19 nih kan Bang. Jadi kita itu susah untuk bersosialisasi. Nah, sastrawan juga pasti kan bisa susah untuk mencari objek sebagai referensi untuk membuat sebuah karya sastra. Jadi menurut Abang, bagaimana sih perkembangan karya sastra di masa COVID? Apakah melonjak atau malah menurun begitu Bang, atau melumpuhkan karya sastra yang ada di Indonesia? Ya menarik banget ya, ini kajiannya mungkin kayak hubungan sastra dengan sosial ya, kayak sosiologi sastra gitu ya sebenarnya. Apapun keadaannya, aku pikir ide itu terus ada ya, apalagi masa COVID itu kan sebenarnya ide-ide tentang dunia yang distopia itu lawan dari utopia itu dunia yang indah, semuanya damai. Distopia itu kebalikannya, dunia sudah hancur lebur, luluh lantak, ekologi sudah hancur, alam sudah hancur. Ya tadi yang seperti aku bahas, bahwa kenapa suhu bumi naik misalnya, terus es di kutub utara mulai mencair dan segala macam, lalu air laut naik. Bahkan kan isu-isu Jakarta tenggelam juga udah dari dulu dibicarakan. Nah, itu dunia-dunia distopia seperti itu yang jadi semacam tema paling banyak sebenarnya di dalam masa-masa COVID. Karena orang kan kesepian ya. Orang kesepian, kesendirian di rumah, lalu yang paling dekat tuh dengan kita apa? Kematian kan. Nah, aku sendiri sebagai orang yang kena COVID selama 3 kali atau 2 kali itu merasakan hal demikian. Jadi bagaimana mati agaknya begitu dekat dengan aku, karena gembar-gembor yang dilakukan COVID selama isunya berkembang di Cina misalnya ya, itu sangat luar biasa kan, sampai orang tidur tuh berselimut sampai double berapa banyak. Terus suaminya, kan ada tuh videonya, suaminya masuk terus jangan dekati saya kata istrinya. Jadi gembar-gembor kayak gitu yang membuat kita makin takut kan, jangan-jangan. Terus video-video orang berjatuhan di jalan kayak zombie, itu kan di 2020 tuh sangat rame tuh video-videonya. Ternyata itu cuman kayak propaganda atau itu cuman ngompor-ngomporin doang gitu. Nah, itu tema yang menurut aku sangat dekat dengan manusia itu sendiri ya, kesepian, kasih sayang yang mungkin kayak terbatas karena ibu kita cuman bisa ngasih obat di depan pintu terus kita minum sendiri gitu. Nah, sekat-sekat kayak gitu aku pikir jadi hal yang sangat menarik karena dia mengevaluasi tubuh manusia dan masyarakat itu sendiri kan. Jadi ternyata banyak hal yang mungkin dilakukan oleh manusia salah pada alam misalnya ya begitu. Dan sampai sekarang kan aku juga nggak tahu mana yang benar, virus itu datangnya dari mana. Ada yang bilang dari kelelawar, ada yang bilang dari hewan, ada yang bilang dari penularan orang gitu. Nah, itu jadi hal yang terus misterius, dan orang-orang seperti penyair, cerpenis, novelis terus bahas itu dalam karya-karyanya kan, bagaimana COVID itu. Nah, itu menjadi satu tema yang aku sendiri juga melakukan itu. Jadi aku punya satu proyek karya judulnya Sewaktu Aku Sakit. Sewaktu Aku Sakit itu puisi yang sudah ditulis sampai 50-an.
Judulnya Sewaktu Aku Sakit 1, 2, 3, 4 sampai 50. Dan itu aku tulis mulai dari Covid itu sendiri 2020. Itu pengalaman waktu aku isolasi mandiri, lalu waktu aku dioperasi. Aku ada tumor yang enggak ganas, ada tumor jinak di sebelah kanan ini. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang diulik oleh sastrawan-sastrawan kita, dan banyak juga antologi-antologi bersama kayak Sesudah Zaman Berakhir, lalu antologi penyair-penyair perempuan di sosial media itu rame banget, dan itu Covid semua tuh temanya, tentang kesendirian, tentang keterpurukan, apalagi kan ekonomi waktu itu kan sangat dahsyat ya, itu orang di PHK, nggak punya kerja, terus kita dapat dari mana, pemerintah juga terus dikritik kan, nggak ngasih uang gitu. Sedangkan kalau kita lihat Vietnam tuh, orang-orang Vietnam tuh tentara-tentaranya turun ke jalan kan di depan rumah warganya supaya warganya tidak keluar rumah, supaya lockdown. Tapi mereka memberikan bantuan kalau di Vietnam itu, karena kan negara komunis ya. Negara komunis itu kalau kamu nurut aja, kamu dikasih semuanya yang kamu mau. Nah, negara demokrasi kamu harus cari sendiri kan, kamu harus kerja. Nah, itu bedanya kita sama negara-negara komunis yang masih berdiri kayak Cina, Vietnam, korup dan segala macam. Nah, itu yang aku lihat. Dan kalau aku waktu Covid tuh kan Instagram tuh baru ngeluarin fitur yang namanya live, siaran langsung kan 2020 kan. Nah, aku tuh kesepian banget jujur aja. Aku kan orangnya suka ngobrol, terus ada temen kan, adikku masih kecil kan. Terus aku ngajakin teman dari Unimed, Unpri, UMSU, USU untuk live sastra 2020. Itu tiap hari bahkan. Dahsyat banget tuh, saking kesepiannya. Aku MC-nya terus-terusan, bayangin. Tapi pembicara ganti-ganti. Ada senior kalian, ada anak USU, ada anak Unpri. Itu ngomongin sastra, musikalisasi puisi, ngomong digitalisasi sastra, ngomongin puisi, ngomongin cerpen, ngomongin tema-tema dalam sastra. Itu dari live Instagram 2020. Nama acaranya itu Yang Muda Yang Ambil Bagian. Hashtagnya Yang Muda Yang Ambil Bagian. Aku masih kuliah waktu itu. Nah, itu yang aku lakukan sama teman-teman, dan itu asik banget sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga harus adaptasi ya dengan teknologi, karena Covid itu sangat memutus jarak antara kita semua. Bahkan kuliah kan juga dari Zoom ya. Waktu itu ya Zoom, Google Meet, dan banyak yang berpendapat wah kuliah dari Zoom nggak dapat apa-apa gitu kan, Google Meet nggak dapat apa-apa. Ya sebenarnya tergantung penalaran orang aja sih. Ya seru-seru juga sih. Ya buktinya kita kalau ada seminar di Zoom sekarang ikut juga kan. Jadi kayak tradisi baru dia. Dia kayak budaya baru kan. Nah, jadi orang-orang yang mungkin punya kepercayaan tertentu di awal, ya di Zoom tuh nggak enak, ilmunya nggak dapet lah. Itu udah jadi tradisi bro. Itu udah jadi budaya bahkan. Yuk di HMJ Unimed kita bikin seminar aja. Oke bang, kita pakai Google Meet aja ya, supaya teman-teman yang entah dari mana-mana bisa ikutan, gabung kan. Itu budaya, dan sastra harusnya bisa masuk ke budaya itu. Nah, yang gitu-gitu sih sebenarnya pandanganku tentang Covid dan sastra. Gitu, Ros. Jadi sastra ini, jadi masa Covid ini sedikit menguntungkan untuk sastra ya bang, melalui teknologi gitu ya Pak. Iya, di titik tertentu kan semua hal ada baik buruknya ya. Sesuai kita mau lihat sudut pandang yang mana dulu. Kalau kita mau lihat buruknya, ya berapa orang sih yang meninggal tuh, banyak banget kan. Di USA, di Indonesia sendiri naik terus kan angkanya kan. Sampai sekarang tuh kan masih ada tuh beberapa bulan yang lalu di Instagram Pemko Medan tuh masih ngumumin mereka kadang-kadang. Covid segini, yang turun segini, yang sembuh segini gitu. Nah, itu satu hal yang sangat mengerikan ya. Kan sastra juga bisa memberikan kesadaran ya bahwa kehidupan itu indah. Kalau kata Sapardi itu karena kehidupan indah lah aku bisa menangis sepuas-puasnya. Itu dalam puisinya, dalam diriku. Nah, itu jadi satu hal yang penting, bagaimana sastra jadi teks yang bukan cuma sekadar teks, tapi dia juga mengingatkan kita terhadap kehidupan dan kematian itu sendiri. Gitu, Laila. Saya mau bertanya mengenai ini buku abang yang berjudul Celakalah Orang-Orang Yang Jatuh Cinta gitu ya bang. Dari judulnya aja kayak seram gitu ya bang, celakalah untuk orang yang jatuh cinta, padahal jatuh cinta itu indah gitu. Terus saya baca di puisi pertama abang membuat satu puisi dengan judul Cara Membuat Ajal. Itu kan judulnya itu sangat anti mainstream ya bang. Ajal dibuat untuk judul puisi. Puisi itu kan sesuatu yang indah gitu. Itu saya bertanya, apa sih motivasi abang dalam membuat judul ini? Kenapa abang membuatnya Cara Membuat Ajal gitu? Padahal kan sebenarnya ajal itu bukan kita yang buat gitu. Ya, bukan kita yang mau, ya. Tapi Tuhan gitu. Ini motivasi abang apa dalam buat? Iya, sebenarnya celakalah orang-orang jatuh cinta itu kalimat dalam Al-Qur'an ya, di Al-Maun ya.
celakalah orang-orang yang sholat di Al-Maun. Nah, aku kasih tau konteksnya dulu ya. Konteks surat Al-Maun itu kan ngomongin orang sholat yang ria. Nah, orang sholat itu kadang-kadang dia nggak pengen ngobrol sama penciptanya, tapi karena pengen dipuji orang. Nah, sama sebenarnya kayak celakalah orang-orang jatuh cinta. Aku tuh sangat terpukau dengan kisah-kisah Nabi. 25 Nabi itu sejak kecil kayaknya Kristen Islam tuh banyak ya. Nabi itu diceritain kita sama orang tua. Terus aku madrasah ngaji. Aku tuh punya pandangan sendiri terhadap kisah-kisah Nabi. Jadi sebenarnya 25 kisah Nabi itu patternnya sama. Rumus ceritanya itu sama. Komposisi ceritanya itu sama. Kalau cerita itu jadi novel, itu sama rumusnya. Pertama tokohnya ada raja, ada umat, ada nabi. Hanya 3 ini aja sebenarnya. Ini poin utama ini. Ya kan? Semua kayak gitu. Misalnya Nabi Musa melawan Fir'aun. Nabi Musa membawa Bani Israel, orang-orang Yahudi meninggalkan Mesir misalnya. Nah, siapa lagi? Nabi Isa juga punya kaumnya sendiri. Ada juga yang gak suka sama dia, orang-orang Romawi misalnya. Nah, Nabi Muhammad apalagi banyak banget kan yang gak suka sama dia. Dilempar pup, dimarahin, diludahin, waktu dia sholat dikasih pup juga di masjid dan lain-lain. Nah, itu selalu ada yang kayak gitu. Nah, jadi aku pikir gini, fokus ke raja-rajanya. Sebenarnya kan raja-raja ini orang biasa ya. Dia cuma punya anak buah yang banyak aja gitu ya. Nah, tapi raja ini kalau di istilah sekarang di psikologi itu self love. Terlalu cinta sama dirinya. Sampai terlalu cinta sama dirinya dia mau jadi Tuhan. Nah, aku Tuhan, kamu ikut aku aja. Terus datanglah Nabi, dia bukan Tuhan, agamaku yang benar kan gitu kan cara kampanyenya, cara dakwahnya ya. Ya udah, jadi kalau orang-orang jatuh cinta adalah orang-orang yang terlalu self love sampai self love itu jadi pengen jadi Tuhan. Nah, itu konteksnya sebenarnya. Makanya sebenarnya ini banyak banget nih cerita-cerita Nabi, Laila. Nah, dan semuanya punya hewan kan. Misalnya kayak ketika memakai sepatu, itu tentang surga, ular itu surga. Dalam agama Nasrani atau dalam Islam sendiri tuh ada yang bilang bahwa dalam hadis ular itu sebagai simbol kejahatan yang menggoda siapa tuh istrinya Adam. Nah, jadi hanya ular lah yang mau membantu setan untuk masuk ke dalam surga, untuk melilit ular. Dalam agama Nasrani kan kayak gitu kan. Terus menghapus kata api tentang Nabi Ibrahim yang dia mau dibakar terus nggak bisa dibakar. Nah, sebagai anak SD tuh aku dulu nganggap Nabi itu kayak manusia super, karena semuanya hampir punya mukjizat kan. Nabi Ibrahim nggak bisa dibakar, Nabi Isa bisa ngomong sejak kecil, Nabi Muhammad bisa membelah bulan, dan NASA belakangan meneliti bahwa bulan memang pernah terbelah. Nah, jadi kayak gitu. Aku kenal sains tuh dari agama sebenarnya. Jadi agama tuh selalu menjadi teks yang tidak diambang-ambang dia. Jadi nyata sebenarnya agama itu, cerita-cerita agama. Dan kalau misalnya teman-teman baca kajian Laut Merah, di bawah Laut Merah tuh banyak reruntuhan kuda dan perhiasan Fir'aun waktu Nabi Musa membelah laut itu. Nah, kan tenggelam. Nah, aku jadi belajar sains juga kan. Nah, jadi sebenarnya itu Laila, kalau soal cara membuat ajal itu eksplorasiku terhadap bentuk puisi Indonesia ya. Itu kan bentuknya kayak resep makanan kan, bahan-bahan yang diperlukan, terus cara pembuatannya gimana gitu. Ini tentang babi ngepet dalam kebudayaan Jawa, dalam cerita Jawa. Nah, kayak gitu. Cuman objeknya aku ganti menjadi burung gagak. Itu apa ada korelasinya nih Bang dengan puisi Abang yang judulnya tutorial kuburan? Ada. Ya, Bang? Ya, itu menarik banget Laila. Terima kasih. Tutorial kuburan itu tentang perseteruan atau pembunuhan paling monumental dalam peradaban manusia. Apa tuh pembunuhan paling monumental? Anaknya Nabi Adam. Ketika dibilang bahwa oke, kasih persembahan untuk Tuhan. Yang satu kalau di dalam agama Nasrani lagi itu Kain dan Habel. Nah, kalau di Islam tuh di kita tuh apa? Aku lupa namanya dalam Islam tuh. Intinya adalah cerita itu satu memberikan sesembahan, satu lagi memberikan sesembahan. Satu sesembahannya itu buruk banget kan? Yang satu tuh bagus banget. Pastilah Tuhan mau yang bagus. Nah, yang ini iri karena ditolak sama Tuhan. Dibunuhlah si saudaranya. Ketika saudaranya mati, si anak yang membunuh ini, si saudaranya ini bingung kayak mana cara menguburkan orang ini. Di ujung sana, kalau dalam literatur Islam ya, dalam Al-Quran, di ujung sana ada burung gagak yang sedang menguburkan saudaranya. Jadi itulah dia meniru burung gagak itu untuk menguburkan saudaranya. Jadi tutorial kuburan itu tutorial bagaimana cara menguburkan orang. Kata tutorial itu lebih kontemporer aja menurut aku.
tutorial memakai hijab. Misalnya Ruth melihat tutorial memasak mentai rice. Kan pakai kata tutorial ya, bukan cara pembuatan kan di YouTube itu di keyword ya istilahnya ya, kata kunci. Nah, itu dan di sini aku pakai burung gagak juga kan. Kalau di sini sebenarnya burung gagak itu sebagai ritual ya. Dia sesembahan sebagai ritual. Kalau di tutorial kuburan itu sebagai tokoh protagonik, tokoh yang menggerakkan cerita sebenarnya, tokoh yang baik gitu. Nah, ini berkaitan sama budaya barat, Laila. Budaya barat itu kan sebenarnya sangat menempel di kepala kita sampai sekarang. Misalnya Laila melihat atau Ruth melihat ada di atap itu ada burung gagak nengger, terus dia berkoak-koak gitu. Terus kalian dalam hati kalian mengatakan bahwa nanti sebentar lagi ada yang meninggal. Itu sebenarnya budaya barat yang memandang seperti itu. Karena witch itu dalam bahasa Inggris itu penyihir dan itu selalu diidentikan sama burung gagak dan perempuan. Nah, itu budaya barat sebenarnya. Dalam budaya Islam tuh sebenarnya burung gagak adalah hewan yang membantu si anak Nabi Adam ini yang nggak bisa nguburin saudaranya. Dan burung gagak udah diteliti kan dalam sains bahwa dia makhluk yang pintar, hewan yang pintar. Jadi semuanya berkorelasi kan antara sastra, budaya agama, dan sains itu sendiri. Nah, jadi itu sebenarnya sastra itu dia nggak fiksi sebenarnya. Dia fiksi dalam artian tertentu, tapi fakta juga di lain hal. Nah, yang gitu-gitu, Laila. Gitu. Ada lagi, guys? Bang, aku mau nanya nih, gantiin aku ya. Apa sih tips and trik buat pemula yang terkhususnya buat kami nih untuk menghasilkan sebuah karya sastra atau yang mau memulai jadi seorang penulis gitu? Gimana sih Bang? Tips and triknya? Oke. Ya, Ruth, terima kasih. Caranya pasti banyak membaca ya. Pasti banyak membaca dulu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, itu kan sebenarnya aku tahu hal-hal kayak gitu karena aku baca banyak hal. Pertama mungkin kitab suci itu sendiri ya. Karena aku hobi sebenarnya baca kitab suci itu. Baca kitab suci Alkitab, Quran, Tripitaka itu, Weda ya namanya, Weda, kitab-kitab orang Buddha itu aku suka baca itu. Dan kitab suci itu kan mengandung cerita yang sangat fantastis ya. Kita kadang-kadang nggak percaya bahwa ternyata di Alkitab itu ada kisah Yesus jalan di atas air itu. Aku suka banget itu cerita itu. Terus dia kan itu gitu kan. Dia datang dia jalan di atas air terus ada orang dalam perahu, jangan takut ini saya gitu katanya kan. Ini saya tuh artinya saya Yesus gitu. Jangan takut kamu gitu. Nah, aku tuh seneng banget itu cerita kayak gitu. Di Alfil itu SD itu aku yang paling hafal tuh surat Alfil di bawah. Karena aku seneng ketika ada gajah yang mau ngancurin Mekah, dia nggak bisa ngancurin. Tiba-tiba ada burung yang bawa batu, burung ababil. Itu aku hafal tuh alam taro kaifafa tuh aku hafal sejak SD karena aku inget betul terjemahannya. Nah, atau misalnya Al-Qari'ah tuh yang tentang Alfil juga, alam taro itu bagaimana imajinya seperti daun-daun dimakan ulat. Jadi kematian gajah-gajah Abraham yang dari Yaman atau Iran itu, dia matinya pelan-pelan itu. Kan ulat makan daun tuh kan pelan, tapi kan menyakitkan kematian itu berarti kan. Kalau semakin pelan kan semakin sakit kan. Makanya sunnahnya dalam Islam itu kalau memotong kerbau pakai pisau yang tajam supaya dia tidak menyiksa. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang aku senangi sejak SD. Ada enggak kira-kira teman-teman yang punya sesuatu kesenangan kayak gini? Nah, di SMP itu berubah lagi karena aku dibeliin komputer. Dan ini mulai identitas diriku aku kulik. Kenapa ya namaku Titan? Aku tuh merasa asing dulu di bawah waktu SD Laila. Iya. Namaku kan bukan nama orang Indonesia sebenarnya. Nama orang Yunani sebenarnya kan. Titan itu sebenarnya penguasa bumi sebelum dewa dewi Olympus. Kalau kalian sering nonton Percy Jackson, iya kan? Zeus, Poseidon, Hera dan segala macam. Ini kan anak-anak para Titan. Dan para Titan sudah diramalkan bahwa anak mereka yang membunuh mereka sendiri. Dan dewa-dewa Yunani ini, dewa-dewa di Gunung Olympus membunuh para Titan. Nah, jadi aku mulai kulik tuh di komputer dan aku jadi suka mitos Yunani waktu itu. Monster-monsternya kan aneh-aneh tuh. Aku suka banget kan sesuatu yang aneh-aneh kan. Ada Hydra, ular yang kepalanya banyak terus dipotong tumbuh terus. Kalau tahu Hercules tuh, game Hercules, cerita Hercules, ada Pegasus yang naik kuda, ada sayapnya, ada tanduknya. Nah, ini sebenarnya kesenangan-kesenanganku yang barangkali pada waktu itu aku nggak nyangka bahwa itu ada kaitannya sama sastra. Makanya tadi aku bertanya Laila kan, kamu punya nggak sesuatu yang suka kamu lakukan tapi di luar dari sastra? Sebenarnya dia nggak di luar dari sastra, dia bisa sangat berkaitan jangan-jangan. Nah, itu yang kedua, ada satu kesenangan ya atau passion ya. Passionnya tuh di budaya ini misalnya gitu atau di hal ini gitu. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada, sastra tuh akan mengikuti kesenangan itu. Dan kalian pasti akan membicarakan hal-hal kayak gitu sih pada akhirnya.
kayak gitu. Nah, yang ketiga tuh terus-terusan menulis sampai menemukan sesuatu yang kita nggak terduga-duga juga. Kadang-kadang dalam aku menulis tuh, aku sering nggak nyangka bahwa aku bisa menulis hal demikian gitu. Nah, itu kan sering juga kita lakukannya. Aku kok bisa ya tiba-tiba menulis seperti ini? Atau kenapa ya aku tiba-tiba kok bisa melakukan hal demikian gitu. Nah, hal-hal kayak gitu nggak kebetulan sih. Itu hasil latihan sih menurut aku. Karena kan aku selalu pakai analogi gini deh. Misalnya laptop si Laila rusak. Kita ke toko komputer. Terus, "Bang, ada yang rusak enggak ya? Ini nggak bisa nih, bla bla bla." Udah, diperbaiki sama abangnya, 5 menit selesai. Terus abangnya bilang ini, "Oke Kak, biayanya 500.000 ya." Mahal banget 500.000. Si Laila bilang gitu kan. Padahal 500.000 itu bukan membayar 5 menit, tapi membayar latihan abang itu untuk melihat komputer selama 300 jam. Jadi semakin cepat dia memperbaiki, semakin lama berarti latihannya. Itulah dalam sastra itu juga gitu. Latihan membaca, latihan menulis. Nah, bukuku ini sebenarnya adalah kecemasanku terhadap atau penawaran ya, bukan kecemasan, penawaran alternatif bahwa bisa enggak bahasa Indonesia itu dibaca dari atas ke bawah, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Karena tradisi itu kita lakukan semua. Laila tuh pasti main TTS kan? Ya udah, itu kan TTS. 5 menurun. Ya kan? Ya udah, ini kan TTS. Nah, hal-hal kayak gini tamu muncul menangis. Satu puisi, terus kamu baca lagi 2 puisi. Tanpa kamu baca lagi 3 puisi. Jadi satu puisi bisa dibaca dengan banyak sekali cara. Dan aku nggak mau ngatur cara pembacaan itu ke pembacaku. Biar aja pembacaku tuh orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Nah, jadi hal kayak gitu, nah selalu ada. Kamu bisa baca kayak gini atau gini, atau kamu bisa kayak gini. Jadi kamu bebas membaca puisi itu bagaimana. Tidak seperti pembaca puisi Indonesia biasanya, kiri ke kanan. Sejak kapan sih kita percaya bahasa Indonesia dibaca dari kiri ke kanan, sedangkan kamu baca anime Jepang tuh dari kanan ke kiri, baca Quran tuh dari kanan ke kiri. Sejak kapan sih gitu? Nah, hal-hal kayak gitu aku pertanyain sekarang jadinya. Nah, hal-hal kayak gitu bukan hanya aku pertanyakan, kan akhirnya aku tuangkan dalam gagasan-gagasanku tuh. Nah, kan banyak hal lagi kan, kenapa kanan terus dia? Bisa enggak kita baca kanan atau malah ininya kanan, kita bacanya kok dari kiri gitu. Nah, ini malah kiri kanan. Kan? Nah, ini juga tentang Matius, ini tentang Yesus disalibkan di Bukit Golgota ini. Kan Yesus disalibkan di Bukit Golgota kan. Nah, salib aku di dadamu ini untuk kakekku. Dia meninggal dalam keadaan Kristen waktu itu. Jadi ini hadiah untuknya. Jadi aku waktu itu masih SD, nggak tahu apa itu kematian anak SD. Sama yang kayak aku bilang tadi, Nabi itu kayak manusia super itu karena banyak mukjizat. Nah itu, jadi aku banyak baca hal-hal di luar sastra itulah, Giba. Dan itu penting ya untuk pertumbuhan seorang penulis. Itu sih sebenarnya. Dan kayaknya itu kita jalani deh sehari-hari. Jadi tips and trick itu sebenarnya udah kita jalani. Tergantung kita mau eksekusi atau enggak gitu. Gitu. Oke. Tips and trick dari Abang, ternyata buku Abang ini sangat menarik ya. Abang menerapkan konsep TTS ke dalam puisi yang Abang ciptakan gitu. Nah, pasti dalam menciptakan ini Abang pernah berada di suatu momen Abang buntu dalam pikiran gitu, atau istilahnya writer's block. Ya. Itu bagaimana sih Bang cara mengatasinya gitu? Karena saya sendiri juga kadang saat menulis sering mengalami hal tersebut gitu. Cuma saya bingung cara mengatasinya bagaimana. Sastra itu selalu dikaitkan dengan impresi ya, kesan ya. Kamu lihat laki-laki ganteng, kamu pengen nulis dia. Atau aku lihat cewek cantik, aku pengen nulis dia gitu ya. Kamu lagi terpukau sama satu lanskap alam, kamu mau tulis. Itu semua impresi, itu namanya impresionis. Itu kesan ya. Kesan kita terhadap sesuatu gitu. Sampai-sampai kesan kita terhadap sesuatu ingin kita tuangkan ke tulisan. Nah, itu sangat emosional juga kan. Itu sebentar aja sebenarnya, emosional aja tuh. Hari ini Laila lihat cowok ganteng, besok udah lihat cowok ganteng yang lain, berubah lagi pikirannya. Emosi aja itu, emosi semata. Emosi itu dalam hal ini bukan marah ya, tapi sedih, bahagia itu emosi juga. Nah, ketika sastra selalu dikaitkan dengan hal-hal seperti itu menjadi sangat miskin sekali. Nah, karena itulah kita ingin buru-buru menuliskan sesuatu yang ada dalam kepala kita. Dan itu gampang lupa kita. Sama seperti mimpi. Mimpi itu kita jalani kan, segala macam. Bangun kita mau ingat mimpi itu enggak bisa pasti. Karena itu kesan, impresi aja itu sebenarnya. Alam bawah sadar kita. Pengalaman-pengalaman yang udah kita jalani. Itu yang pertama yang harus diketahui terlebih dahulu supaya kita menulis kerangka dalam menulis.
kita menentukan premis. Premis itu apa? Premis itu adalah satu kalimat yang menentukan cerita ini ngomongin apa. Misalnya premis SpongeBob itu bisa kita tulis makhluk-makhluk laut yang hidup seperti manusia di daratan. Nah, Tuan Crab yang punya restoran, SpongeBob jadi chef gitu loh. Gary jadi kucing. Kan seperti makhluk hidup di bumi kan. Nah, ketika tahu premis itu apa, gampang kita menuliskannya. Mau nulis puisi, cerpen, novel. Dan premis inilah yang mengurung ide kita. Kita nggak boleh kemana-mana dulu, selesaiin dulu ide yang ini. Bang, kalau mau ada ide lain, bikin baru. Bikin premis baru, bikin kerangka baru. Nah, makanya dalam tradisi sastra Indonesia lama itu ada banyak aturan. Misalnya satu bait ada 4, suku katanya ada 7. Nah, dalam kontemporer kan enggak. Tengok nih. Aku kan nggak punya aturan tersendiri dalam bait-bait kan. Dalam persajakan juga enggak ada. Nah, bentuknya juga enggak seperti puisi-puisi Pujangga Baru atau Angkatan 45. Nah, itu sudah masuk ranah kontemporer. Nah, kayak gitu. Sebelum masuk ke ranah kontemporer, pasti aku bacalah syarat-syarat puisi tadi yang harus ABAB, sajaknya 4, pantun itu seperti apa, gurindam seperti apa, syair itu seperti apa. Ketika kita sudah tahu aturan, kita lebih mudah untuk mendobrak aturan-aturan itu. Nah, itulah yang harus dilakukan sebenarnya. Ya, balik lagi baca banyak hal dulu supaya kita tahu gitu. Sebenarnya kan selalu ada momen di mana seorang penulis, masalahnya sebenarnya bukan dia di penulisannya, tapi di bacaannya gitu. Itu Laila. Ini pertanyaan terakhir nih Bang, mungkin agak di luar konteks gitu karena menyinggung kehidupan pribadi Abang. Nggak apa ya Bang? Nggak apa-apa lah. Salah satu faktor dalam kita menulis itu kan pasti dukungan dari orang sekitar gitu ya Bang, dari keluarga, sahabat, kerabat atau masyarakat gitu. Pasti ada nih seorang yang spesial gitu dalam hidup Abang yang Abang jadikan motivasi atau malah Abang jadikan objek dalam menulis karya sastra Abang gitu. Nah, ada nggak gitu Bang? Iyalah, setidaknya ada 4 orang ya. Pertama keluarga aku, ayah, mama, dan adikku ya. Karena beberapa ada tuh yang menebalkan ibu di kerongkongan itu sebenarnya puisi untuk mamaku itu. Nah, itu hubungan antara ayah dan ibu dan anak. Bentar ya. Aduh, jadi lupa aku tadi. Iya, menebalkan ibu di kerongkongan itu puisi yang aku tulis untuk ibuku. Lalu yang salib aku di dadamu nih untuk kakekku ya. Karena kakekku itu seorang wartawan. Dia nulis cerita pendek pakai mesin tik waktu itu. Jadi aku udah baca draft novelnya. Dia nggak selesai draft novelnya. Yang kayak gitu. Dan itu sangat membekas ya. Karena kematian itu sangat menghantui aku. Nggak tahu kenapa ya. Umurku semakin lama mau menuju 25 tuh kayak, karena kata Albert Camus tuh bilang, filsuf Prancis tuh, orang yang menuju 25 tuh dia pikirannya udah menuju kematian. Gitu. Iya, itu satu kepercayaan orang Prancis katanya, atau orang Eropa bisa percaya kayak gitu. Nah, itu kata Albert Camus. Dan tema-tema kematian sebenarnya banyak banget aku tulisnya di sini. Karena kan raja dalam kisah nabi-nabi itu kan mati semua di Bang. Dan matinya itu aneh-aneh. Ada yang masuk lalat dalam kuping lah, ada yang jatuh lah, ada yang di laut tadi seperti Firaun lah. Nah, itu kematian jadi tema utama. Kalau orang-orang spesial kayak misalnya yang dimaksud mungkin pacar, mantan pacar gitu ya, sahabat, FWB, teman dekat, ya mungkin ada, tapi nggak secara eksplisit atau secara langsung aku katakan di situ, karena memang secara konteks nih, yaitu garis besarnya itu kisah nabi-nabi, ada atas pandanganku itu, dan banyak objek. Makin kesini tuh kan kalau dibaca lelaki perempuan ya, aku pakai sering. Nah, kalau ini kan gambar Mario Bros. Nih hidungnya Mario Bros, nih kakinya. Oh iya. Teret gitu lah. Nah, ini tentang kematian, karena pandanganku tentang Mario Bros tuh pangeran yang mau menyelamatkan putri dari naga kan. Tapi pangeran yang cupu banget. Kenapa cupu? Kena kura-kura meninggal. Kena burung meninggal. Tapi bisa masuk ke dalam pipa, bayangin. Nenet gitu. Nah, itu SD. Nah, ini aku mengembalikan, memanggil kembali game-game yang di SD itu aku mainin. Aku dulu kan seneng main game, tadi aku udah cerita. Itu sih sebenarnya ada beberapa. Ya begitulah ya. Penyair itu orang yang gampang terharu kan. Ya gampang. Aku sampai sekarang masih sering menulis surat untuk temanku yang laki-laki dan perempuan.
Aku terakhir nulis surat untuk temanku di Kalimantan, namanya M. Akmal Firdaus. Jadi Akmal ini mengirimkan 10 puisinya ke aku dan dia minta komentar. Nah, aku biasanya kalau ada orang kayak gitu, aku tulisin surat. Nah, temanku Yohan Fikri juga di Malang, dia mengirimkan karyanya ke aku tulis surat. Puisimu tuh begini, bla bla bla. Jadi itu sebenarnya ya subjek atau objek yang bisa bikin aku cerita. Aku kan tadi udah aku bilang ya, gampang kesepian aku orangnya sebenarnya. Jadi menulis surat tuh sangat intim, menarik. Sama perempuan juga ada, sama seniman namanya Riri Dwi Hanu. Aku ngomongin karya-karya drawingnya, gambar-gambar kepalanya diganti sebagai rumah, badannya manusia. Kayak gitu. Ada di Mediumku itu. Begitu Laila tentang orang spesial. Udah ya. Gantian atau gimana? Iya, udah. Oh, udah. Iya, udah Bang. Mungkin Terakhir. itu saja ya Bang yang bisa kami tanyakan. Oke. Dan terima kasih pada Bang Kitan yang telah sukarela menjadi narasumber bagi kami. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi atau berbincang mengenai karya sastra ini. Boleh. Ada lagi yang ingin disampaikan? Bang? Udah terwakilkan ya. Iya, udah. Oke, terima kasih. Kelompok 11 dan 13 ya. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Terima kasih Bang. Arigatou gozaimasu. Oh iya.